Sedikit ngebahas tentang fadilah bagaimana kita cinta sama Allah ya. Ini perlu ya sedikit dibuka dah. Kalau kita pengen cinta, ngakuin cinta sama Allah, ngakuin cinta sama Rasul, ini kita dengan kesungguhan yang betul-betul diaplikasikan dengan perasaan tulus ya, supaya rasa hubbah, rasa hubbul qalb, jadi itu sampai masuk dalam merasuki relung jiwa dan hati kita ya. Ada orang yang cinta karena Allah, ada orang juga yang benci karena Allah. Ini jangan sampai ketika kita cinta karena Allah terus bencinya ini bukan karena Allah. Jadi ada sesuatu yang kalau kita jelaskan cintanya kita sama Allah ini sebagaimana makom-makomnya para ulama. Ketika ada unsur dari bagaimana Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikan aku cintaan kepadamu, kecintaan yang tidak ada orang yang mencintaimu kecuali cintaku kepadamu, kecintaan kepada yang mendekatkan aku kepadamu, dan jadikan kecintaan kepadamu lebih dari aku cintai dari air yang sejuk. Kita kan kalau lagi dalam keadaan panas enak tuh dilewatin air yang dingin ya. Kayak begini nih, lagi panas-panas enak kita minum sebenarnya. Nah itu sampai kecintaan kita kepada Allah sebagaimana sejuknya tenggorokan kita dilewati dengan air ya. Unsur yang kedua kita bercinta kepada Allah itu adalah salah satunya cinta sejati dari makhluknya. Ada cerita tentang Nabi Musa ya, kalau ngaku cinta, Allah mengatakan nggak ada cinta yang abadi selain cinta ilahi ya. Tanpa bukti dari cinta ilahi itu lalu Nabi Musa bermunajat. Allah berfirman dalam artinya, hai putra Maryam, sungguh berdusta bagi orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi saat malam sudah gelap ia tertidur dariku. Dia tidur maksudnya. Padahal bukankah setiap percintaan itu menyukai kesepian? Kita kalau lagi bercinta kan demen namanya sepi-sepi, ngapain rame-rame. Nah begitu juga Allah menginginkan kita datang kepadanya dalam keadaan sepi, gelap, yaitu tengah malam. Doa-doa kita mudah untuk didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membahas tentang kebencian juga sama ya, cinta dan benci ini dapat disatukan karena dia nggak dapat disatukan karena emang saling bertolak belakang cinta dan benci. Mencintai kebaikan dan kebenaran pada hakikatnya adalah cinta kita kepada Allah taala. Mencintai keburukan ya, kekafiran, kemaksiatan juga bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi cinta dan benci ini karena apa? Karena Allah. Pernah Nabi Nuh mengeluh pada Tuhannya karena anaknya tidak mau naik ke kapal, ke Safinah waktu itu. Sampai perahu keselamatan itu seraya berkata Nabi Nuh ini, ya Allah dia anakku, gitu. Ya kalau aja sampai orang tua ngomong, ya Allah dia anakku, pengen kan anak itu selamat, gitu kan. Lalu Allah mengatakan apa? Tidak, dia bukan anakmu, dia adalah amal yang tidak baik. Jadi kita diminta sama Allah untuk memisahkan antara satu personality atau satu sifat dengan orang pelakunya. Jadi jangan sampai kita benci sama orangnya, tapi kita benci sama perbuatannya atau sifatnya. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri memisahkan di sini. Tidak, dia bukan anakmu, dia adalah sifat buruknya. Dia adalah sifat buruknya. Ya, terkadang manusia itu tertipu saat seorang yang dicintai seperti anak, istri, saudara, misalnya guru bahkan lagi nyuruh yang maksiat, lagi nyuruh yang kagak bener, main turutin aja, main dikata bener aja. Tar dulu, rem dulu. Kalau yang berbau kemaksiatan, berbau perintah-perintah kebatilan, ente jangan dengerin, ente jangan pakai. Walaupun dia keluar dari orang yang ente cintai. Nah ini yang dikategorikan cinta karena Allah, membenci juga karena Allah. Hakikatnya bencinya itu pun karena cintanya sama Allah gitu, bukan karena benci karena Allahnya kita jadi benci Allah, enggak. Cinta karena Allah, benci karena Allah ini yang
muaranya pun karena kita cinta sama Allah. Benci keburukannya itu sifat keburukan yang memang Allah gambarkan tadi kepada anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Kan'an itu yang gak mau masuk perahu. Ya, waktu itu kan ya namanya bapak sama anak Nabi kan, pengenlah anaknya juga dapat hidayah. Itu membuktikan bahwa hidayah totalitas prerogatif Allah. Jadi nggak ada campur tangannya makhluk, walaupun dia seorang nabi. Itu benar-benar murni haknya Allah. Makanya Allah mengatakan bukan anakmu dia. Dia adalah sifat buruknya. Kita kalau lagi ada istri yang kagak benar, anak yang lagi nggak benar, orang tua yang lagi kagak benar, kita ingetin. Kita ingetin karena Allah, kita benci karena sifatnya. Yang mudah-mudahan dari kiasan ini, dari bagaimana kita bisa menerapkan cinta dan mahabbah kita kepada Allah, kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kirimkan suratul Fatihah sekali lagi kepada orang-orang tua kita. Kita kirimkan Fatihah ini berniat supaya pahala-pahala majelis kita, ilmu-ilmu kita, kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, beliau juga dapat merasakan. Karena sering kita bahas bahwa tidak ada jasa tanpa adanya pokok. Nggak mungkin kita bisa begini tanpa adanya dasar, tanpa adanya awal. Nah ini kita harus ingat. Ya, kemarin kita bahas ta'lim bahwa kecintaan seorang awam dengan keilmuan itu menjadikan warisan manfaat kepada anak keturunannya, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama. Bisa jadi dulu orang tua kita baru sekedar dapat mencintai tapi tidak menghadiri. Nah ini akibat cintanya terbesit cahaya cinta itu sampai kepada kita. Sampai kita Allah kasih kelapangan waktu, Allah kasih hidayah berteman sama yang baik-baik, tempat fasilitas untuk ibadah gampang. Yang itu jangan sampai lupa, karena beliau juga ingin mengharapkan seperti kita. Nah dengan kesempatan yang Allah berikan, ya al-waladun sholih yad'ulah, kita ingin jadi anak yang baik, ngedoain. Ini salah satunya dengan kita mendoakan kepada mereka. Bukan cuma mendoakan. Kalau Allah memberikan kesempatan kita untuk memberikan pahala ini, pahala yang baik-baik ini, majelis kita ini banyak, kasih sama orang-orang tua kita. Dan mereka mengharapkan itu. Kalau aja dia hidup pengen kayak kita. Ya sebetulnya ini rezekinya kita dari doanya mereka-mereka. Makanya jangan jadikan rezeki kita ini buat kita sendirian, buat mereka juga. Kita pengen pahala yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat ini juga dirasakan kebaikan itu, pahala itu oleh mereka-mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihah wa ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.